Jadi yang berpengaruh terhadap penghasilan kita adalah viewer dari video kita ya. Jadi semakin banyak penayangannya tiap bulan, maka gaji kalian juga akan naik gitu. Jadi nggak berpengaruh ya masalah subscriber, mau kalian berapapun, kalau video kalian nggak ada yang nonton, itu percuma aja, kalian nggak akan mendapatkan penghasilan. Karena penghasilan kita itu dari iklan-iklan yang muncul di video kita. Terus ada yang bilang juga ya, katanya tiap 1000 viewer itu kita hanya dibayar Rp7.000. Dan itu gue nggak setuju sama sekali, karena gue udah ngalamin sendiri dan ternyata hasilnya tuh lebih dari hitungan itu. Oke, sebagai contoh gue kasih video gue yang ini mendapatkan viewer sekitar 14 ribuan. Dan kalau misalnya dia bilang tiap 1000 itu cuma 7.000, berarti kan 14 kali 7.000, berarti gue hanya menghasilkan Rp98.000. Tapi aktualnya ini udah menghasilkan 1 juta lebih. Jadi gue harap kalian tuh lebih baik nonton video-video yang membuat kalian itu termotivasi gitu, semangat buat bikin konten dan menghasilkan karya-karya terbaik dari kalian. Jangan dengerin kalau ada yang bilang tiap 1000 viewer itu cuma dibayar Rp7.000. Itu hanya akan bikin kalian down, dan ternyata realitanya tuh nggak seperti itu. Dan ternyata gaji kita tuh lebih dari yang kita prediksi. Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue, Haris, di channel Travel Vlogger dan Tutorial. Di video kali ini gue akan sharing ke kalian tentang gaji pertama seorang YouTuber. Yaitu YouTuber yang hanya bermodalkan HP, jadi kita dari syuting, editing, sampai upload kita hanya menggunakan HP. Ya, ini cerita tentang pengalaman gue sendiri ya, selama jadi YouTuber. Dan ini bukan buat sombong atau buat apa, karena gaji gue juga nggak seberapa. Tapi ini mudah-mudahan menjadi motivasi ya buat kalian yang belum mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Biar kalian lebih semangat lagi dan tetap pantang menyerah dalam mencapai monetisasi. Jadi berapa sih gaji seorang YouTuber pemula itu? Yang jelas gaji seorang YouTuber pemula itu pasti minimal di atas 1,3 juta. Karena syarat dari YouTube itu, kalau kalian belum mencapai 1,3 juta, kalian nggak akan ditransfer. Jadi kalau misalnya per bulan kalian 1 juta, berarti kalian akan nunggu 2 bulan sekali untuk gajian. Jadi tetap minimal yang akan ditransfer itu 1,3 juta. Banyak yang mengira kalau surat dari Google AdSense ini merupakan gajian dari YouTube. Padahal ini bukan. Ini merupakan surat yang dikirim oleh Google untuk kita, yang berisikan PIN untuk memverifikasi alamat kita. Jadi buat verifikasi alamat ya, bukan gajian dari YouTube. Karena gajian kita tuh ditransfer ya, jadi bukan melalui surat seperti ini. Tapi surat ini juga sangat berpengaruh ya, karena kalau misalnya kita sudah menerima surat ini yang berisi PIN dan PIN kita nggak diverifikasi, maka 4 bulan setelah itu iklan kita akan di stop dan kita juga tidak akan mendapatkan penghasilan dari YouTube. Oke, sekarang gue akan langsung aja masuk ke akun Google AdSense gue. Jadi gue masuk menggunakan Google Chrome ya. Buka Google Chrome. Terus di sini kalian tulis Google AdSense login. Google AdSense login. Nah, di sini udah ada tulisannya ya, Google AdSense login. Kalau kalian udah login, kalian akan langsung masuk ke akun kalian. Kita tunggu. Nah, sekarang gue udah masuk ke akun Google AdSense gue. Dan di sini ada tulisan ya, saldo 0 karena gue kemarin udah ditransfer. Dan gaji pertama gue kemarin adalah Rp1.859.148. Jadi lumayan juga ya. Itu walaupun nggak begitu banyak, tapi bikin gue semangat buat bikin konten yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya di sini juga ada pembayaran. Gue akan klik pembayaran. Nah, di sini akan muncul penghasilan Anda dibayar per bulan jika nilai total minimal sebesar 1,3 juta. Ini nilai minimum pembayaran Anda. Jadi seperti yang gue bilang tadi, kalau gaji kalian kurang dari 1,3 juta nggak akan ditransfer, dan di sini akan muncul ada warna biru
akan nyampe berapa persen. Belum gajian nanti akan ada 2 tahap ya. Yang pertama adalah tutup buku dan selanjutnya adalah penggajian. Di sini saldo akan terus nol sampai nanti tanggal tutup buku, yaitu sekitar tanggal 9 di tiap bulan. Jadi setiap tanggal 9 saldo ini akan diperbarui menjadi penghasilan kalian berapa. Kalau misalnya saldo kalian melebihi 1,3 juta akan ditransfer nanti tanggal 20 sampai tanggal 25. Kalian tunggu aja, tanggal 21 sampai tanggal 25 kalian akan ditransfer oleh Google Asia Pasifik. Nah, terus gimana kalau misalnya penghasilan kalian kurang dari 1,3 juta? Tenang aja, karena itu akan ditambahkan dengan gaji pada bulan depan. Jadi nanti pasti akan melebihi 1,3 juta. Nah, ntar kalau misalnya udah melebihi 1,3 juta, baru kalian akan ditransfer oleh Google Asia Pasifik. Terus di sini ada tulisannya ya, kemarin pembayaran gue terakhir dikeluarkan pada tanggal 21 Juni. Nah, tanggal 21 Juni saldo gue itu udah berubah menjadi 0 dari yang 1,8 juta ini, dan gue kaget karena di sini udah 0 tapi ternyata di rekening gue belum ada transferan masuk. Makanya gue panik, takutnya salah nomor rekening atau gimana. Tapi ternyata itu tuh membutuhkan proses ya. Jadi setelah dikeluarkan dari Google AdSense ini ke bank, terus itu membutuhkan waktu maksimal 5 hari untuk sampai ke rekening kita. Ternyata gue juga mendapatkan email, periksa pembayaran terbaru Anda, kami telah mengirimkan pembayaran ke rekening bank Anda untuk penghasilan AdSense yang ini pada tanggal 21 Juni 2021. Jika Anda belum menerima pembayaran tersebut dalam waktu 5 hari sejak tanggal dikirim email ini, harap hubungi bank Anda untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Pokoknya kita tunggu aja, maksimal 5 hari pasti akan ditransfer ke rekening kita. Kemarin gue sih tanggal 22, dari tanggal 21 dikirim. Nah, tanggal 22 baru sampai ke rekening gue. Dan ternyata setelah gue buka mobile banking gue, ternyata ada transferan sebesar Rp1.859.148. Dan ini bikin gue semangat banget dan senang banget karena ini merupakan gaji pertama gue ya. Kayaknya hasil kerja keras gue selama ini terbayarkan terkait gaji pertama YouTube ini. Kalian juga akan mendapatkan laporan penghasilan kalian itu per hari. Jadi per hari itu kalian akan menghasilkan berapa dolar tuh kalian bisa lihat, dan itu akan diupdate tuh biasanya sekitar maksimal jam 7 pagi, tapi kadang juga bisa telat sih. Kalian bisa cek di akun YouTube studio kalian. Nah, di sini merupakan penghasilan 28 hari terakhir. Jadi gue selama 28 hari itu bisa menghasilkan 103,93 dolar, dan itu sekitar udah 1.400.000-an lebih lah. Jadi insya Allah gue akan gajian tiap bulan. Terus untuk penghasilan total kalian juga bisa cek, kalian klik lainnya, terus kalian geser, kalian klik pendapatan. Nah, di sini ada estimasi pendapatan Anda, kalian klik aja. Nah, di sini harian ya. Kalian bisa gedekan ini jadi per hari. Ini tanggal berapa kalian akan menghasilkan berapa dolar, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini misal tanggal 21 kalian mencapai 4,42 dolar, tanggal 22 kalian 3,3. Pokoknya kalian bisa cek per hari ya. Per hari itu kalian menghasilkan berapa. Dan ini gue juga pernah menghasilkan 5,72 dolar dalam sehari. Untuk 28 hari terakhir ya, gue mencapai 103,93 dolar. Nah, kalau untuk penghasilan total di sini akan gue cek 90 hari terakhir, dan ternyata penghasilan gue selama 90 hari itu udah mencapai 209 dolar. Dan itu setara dengan sekitar 3 juta rupiah. Kalian juga bisa mengecek video mana yang paling menghasilkan banyak dolar. Di bawah ini kalian scroll aja. Nah, di sini ada tulisan video berpenghasilan teratas. Di sini ada video-video gue yang menghasilkan. Nah, ternyata ini satu video itu bisa mendapatkan 45 dolar dalam sebulan. Terus kalau misalnya ini dari awal, kalian klik aja 90 hari. Nah, ini satu video gue bisa menghasilkan 70 dolar, dan ini satu video 58 dolar. Dan kalian bisa cek, pokoknya satu video itu bisa menghasilkan berapa dolar. Dan bahkan ada yang 0, jadi beda drastis banget ya ini dari video ini dengan video yang paling atas. Itu dolarnya tuh beda jauh banget. Ini ternyata satu video gue ini aja bisa menghasilkan 1 juta rupiah. Dan ini 58 dolar itu setara sekitar 840 ribu rupiah.
Jadi yang berpengaruh terhadap penghasilan kita adalah viewer dari video kita ya. Jadi semakin banyak penayangannya tiap bulan, maka gaji kalian juga akan naik. Jadi nggak berpengaruh ya masalah subscriber, mau kalian berapapun, kalau video kalian nggak ada yang nonton, itu percuma aja, kalian nggak akan mendapatkan penghasilan. Karena penghasilan kita itu dari iklan-iklan yang muncul di video kita. Terus ada yang bilang juga ya, katanya tiap 1000 viewer itu kita hanya dibayar Rp7.000. Dan itu gue nggak setuju sama sekali, karena gue udah ngalamin sendiri dan ternyata hasilnya tuh lebih dari hitungan itu. Oke, sebagai contoh gue kasih video gue yang ini mendapatkan viewer sekitar 14 ribuan. Dan kalau misalnya dia bilang tiap 1000 itu cuma 7.000, berarti kan 14 kali 7.000, berarti gue hanya menghasilkan Rp98.000. Tapi aktualnya ini udah menghasilkan 1 juta lebih. Jadi gue harap kalian tuh lebih baik nonton video-video yang membuat kalian itu termotivasi gitu, semangat buat bikin konten dan menghasilkan karya-karya terbaik dari kalian. Jangan dengerin kalau ada yang bilang tiap 1000 viewer itu cuma dibayar Rp7.000. Itu hanya akan bikin kalian down, dan ternyata realitanya tuh nggak seperti itu. Dan ternyata gaji kita tuh lebih dari yang kita prediksi. Buat kalian yang lagi berjuang untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tetap semangat, pantang menyerah. Insya Allah usaha nggak akan mengkhianati hasil, dan suatu saat kalian akan mencapai hasil yang akan kalian inginkan. Oke, mungkin cukup sekian sharing gue kali ini tentang gaji pertama seorang YouTuber HP. Mudah-mudahan bisa menjadi semangat atau memotivasi kalian buat terus berkarya, pantang menyerah untuk menghasilkan konten-konten terbaik kalian. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dadah.